para sahabat pemerhati Klinik HRD yang saya cintai. Selamat bertemu kembali dengan saya di Klinik HRD bersama saya Wijayanto. Hari ini kita akan membahas tentang masalah imbal jasa atau yang lebih sering diistilahkan dengan istilah remunerasi atau kompensasi dan benefit. Jadi kita akan belajar memahami bagaimana sebetulnya suatu organisasi atau perusahaan menata atau mengatur sistem pengupahan atau sistem penggajiannya. Meskipun mungkin di Indonesia dan di beberapa negara lain ada jaring-jaring pengalaman yang disebut dengan istilahnya upah minimum yang dipersyaratkan atau diatur atau tidak boleh dilanggar untuk kesejahteraan pekerja. Tapi kita tidak bicara sesuatu yang sifatnya sudah normatif karena itu sudah diatur, jadi kita tidak akan bahas. Nah, sebelum kita menginjak pada pembahasan utama, saya ingin memberikan sedikit bonus lah. Kita ngomongin tentang kerja, kita ngomongin tentang pekerjaan, tapi sebetulnya apa sih kerja itu? Coba kita bayangin kalau kita ada seseorang yang berkata kepada kita, hari ini aku baru pulang dari tempat kerja, hari ini pekerjaanku banyak sekali dan besok aku harus bekerja lebih keras untuk menjalankan tugas-tugasku, mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan di dalam jabatanku. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, apa sih pekerjaan atau kerja itu dan apa bedanya dengan tugas? Nah, saya pikir ini masalah pemahaman yang kalau misalnya kita mengetahui akan lebih baik bagi diri kita pribadi, bagi mungkin pimpinan, mulai dari mungkin pemimpin tim, supervisor, manajer, bahkan pimpinan tertinggi. Pemahaman tentang bedanya kerja dan tugas itu akan sangat membantu bagi kita bila mana kita ingin memaksimalkan kinerja dari karyawan. Yang pertama, saya akan katakan bahwa kerja atau yang bahasa Inggrisnya disebut dengan work, sementara tugas itu biasa disebut dengan task. Yang pertama adalah kita bicara kinerja. Kinerja itu kalau misalnya diterjemahkan dalam bahasa matematika, itu adalah merupakan fungsi dari, ya ini saya suka menyingkat-nyingkat tapi catatan ini akan membantu untuk mengingat atau memahami, merupakan fungsi dari CMP atau kapasitas mental processing. Jadi kapasitas pemrosesan mental kita yaitu yang mau disebut dengan mungkin IQ atau tingkat kecerdasan, kapasitas otak dan hati, dikalikan dengan pengetahuan yang dimiliki, dikalikan dengan SX atau keterampilan yang dimiliki, dikalikan dengan nilai-nilai bagaimana seseorang melihat atau memandang derajat pentingnya pekerjaan atau tugas tersebut yang akan memunculkan komitmen. Jadi makanya di sini saya tuh simbolkan dengan V yang mewakili untuk value atau nilai-nilai, garis miring C yang mewakili komitmen, yang bisa muncul dalam bentuk motivasi atau niat atau apa istilahnya, orang bekerja setengah hati, sepenuh hati dan sebagainya, itu adalah komitmen. Jadi contoh aplikasinya begini, bayangkan bahwa seseorang diberi tugas melakukan suatu tugas, pengetahuannya sudah punya, misalnya keterampilannya sudah punya 100%, tapi komitmennya atau motivasinya hanya 50%. Apakah kita bisa berharap hasil 100%? Tentunya tidak. Hasil maksimum paling adalah 50%-nya. Jadi kalau kita memahami ini, bila mana kita melihat kinerja seorang kurang maksimal, kita bisa istilahnya melakukan identifikasi, melakukan diagnosa. Kenapa pekerjaannya terbatas, hasil kerjanya terbatas? Apakah pengetahuannya yang kurang? Apakah keterampilannya yang kurang? Atau motivasinya, niatnya di dalam bekerja yang kurang? Dengan kita memahami konsep kinerja ini, akan lebih membantu kita untuk memberikan suatu solusi yang tepat bila mana menghadapi misalnya karyawan atau sekelompok karyawan yang kinerjanya misalnya di bawah standar atau tidak seperti yang diharapkan. Harus diteliti mana yang bermasalah, misalnya dari komponen yang ada di sini. Apakah yang menjadi masalah itu pengetahuannya? Kalau pengetahuannya bisa diatasi dengan mengirim dia ke tempat-tempat pendidikan, pelatihan yang bisa membantu dia untuk mengisi kekosongan yang mungkin atau kekurangan di dalam sisi pengetahuan. Apakah keterampilan yang kurang, mungkin harus perlu sering berlatih,
diikutkan workshop atau mungkin on job training. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan motivasi atau mungkin niatan kerjanya, semangat kerjanya, mungkin perlu bimbingan, perlu coaching, perlu konseling. Dari gambaran yang tadi saya sampaikan, intinya adalah kalau kita bekerja pekerjaan sebetulnya itu lebih kurang gambarannya seperti ini. Misalnya ini adalah sasaran atau misi dari pekerjaan tersebut yang harus diselesaikan. Orang yang bersangkutan pasti sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan motivasi atau komitmen di dalam dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, proses dia menggunakan pengetahuannya, menggunakan keterampilannya, melaksanakan dalam bentuk action yang didorong oleh nilai bagaimana dia melihat derajat kepentingan atau nilai-nilai dari yang sedang dikerjakan untuk yang akhirnya memunculkan komitmen untuk menyelesaikan ini. Ini adalah sebetulnya adalah proses bekerjanya. Nah, dia boleh melakukan apa saja. Yang membatasi hanya saya bedakan ada dua. Yang pertama adalah sumber daya. Yang kedua adalah mungkin undang-undang, peraturan, norma, ya, peraturan perusahaan termasuk, peraturan perundang-undangan termasuk, norma-norma termasuk. Ini adalah batasannya. Kemudian sumber daya, material, uang, manpower atau tenaga kerja, mesin, dan satu lagi sebetulnya waktu. Karena waktu biasanya dibatasi. Tidak ada orang yang bekerja seumur hidup. Maksudnya untuk menjalankan suatu tugas tertentu seumur hidup boleh diselesaikan sampai dia mati, ini kan nggak ada. Pasti waktunya, entah itu harian, entah bulanan, atau bahkan ditemukan waktu dalam sekian jam harus selesai misalnya. Nah, ini biasanya sasaran ini biasanya didefinisikan dengan istilahnya batasan-batasan kuantitas atau kualitas atau waktu atau biaya sumber dayanya. Jadi contoh begini, bayangkan bahwa seorang sopir truk antar provinsi, dia tugasnya adalah membawa sayur mayur dari Surabaya ke Jakarta. Proses si sopir berpikir menggunakan pengetahuannya, menggunakan keterampilannya dalam mengendarai truk, dan dalam dia menyelesaikan misinya mengantarkan sayur-sayur dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu yang telah ditentukan, dalam budget uang jalannya sudah diberikan, itu adalah bekerja. Jadi kalau bekerja tadi kita bicara tentang prosesnya, tugas itu adalah apa, yang di dalam itu ada bicara kapan harus diselesaikan dan seberapa. Jadi seberapa, misalnya berapa kuantitasnya, berapa banyak kualitasnya, dan waktu, mungkin juga batasan misalnya anggaran atau batasan biaya. Ini adalah tugas. Ya, untuk singkatnya mungkin memudahkan kita mengingat adalah kalau bicara work itu, bekerja itu kita bicara prosesnya, sedangkan tugas kita bicara apa, kapan, dan seberapa. Yang biasanya suka saya singkat dengan bahasa QTR. Jadi Q yang pertama adalah kuantitas, Q yang kedua adalah kualitas, bisa seberapa baik, seberapa banyak, when tadi waktunya, kapannya. Jadi tugas adalah bicara tentang what, by, when dalam kapasitas QTR atau QTR, kuantitas atau kualitas, waktu, dan sumber daya. Demikian sedikit sebagai bonus yang saya ingin berbagi dengan para pemerhati di klinik HRD ini. Semoga ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan pribadi masing-masing sebagai profesional, ataupun di dalam fungsinya masing-masing sebagai pimpinan, supervisor, manajer, dan seterusnya. Kita akan ketemu lagi dalam segmen yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.